Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamamzul Anwar dengan NIM 202431171. Di sini saya akan memberikan penjelasan dengan PowerPoint dari materi interaksi manusia dan komputer yang sebelumnya, kayak dari prodi informatika. Nah, tugas saya tersebut adalah menganalisis ruangan kerja. Pada soal disebutkan bahwa dalam satu ruangan yang memiliki luas yang tidak lebih dari 10 meter, memiliki ketinggian atap setengahnya dari luas, dan juga arah cahaya matahari dari jam 7 sampai jam 11 siang langsung masuk dari samping ruangan tersebut. Ventilasi udara yang hanya didapat dari AC sentral yang berada di posisi atap, dan juga ada akses pintu yang hanya memiliki satu pintu untuk masuk dan keluar, dan juga cahaya dari lampu listrik yang berada tepat di 4 titik sudut di setiap ruangan, dan juga ada meja kerja untuk pegawai yang sudah direncanakan untuk 8 orang dengan fasilitas akses internet dan juga komputer dan laptop, konektor satu daya yang berada di bawah meja, kursi kerja, dan satu dispenser di sudut ruangan tersebut dengan perangkat minum, dan juga tidak ada perangkat makan dan tidak terdapat toilet di dalam ruangan. Nah, dari penjelasan suatu ruangan tersebut bisa kita buat ilustrasi dari atasnya seperti ini. Nah, dalam ruangan ini, dalam ruangan yang luasnya tepat berukuran 10 meter ini, di sini ada pintu yang menjadi akses masuk dan keluar pegawai atau pekerja, dan juga di sini ada satu jendela. Nah, yang mana pintu dan jendela ini menjadi sumber cahaya. Nah, yang mana sumber cahaya ini sesuai dari soal tersebut berasal dari jam 7 dan juga sampai jam 11. Nah, kita masuk ke dalam ruangan. Yang pertama kita akan melihat dari tampilan dari belakang ruangan ini. Nah, dari tampilan dari belakang terdapat meja kerja untuk pegawai yang sudah direncanakan untuk 8 orang dengan fasilitas akses internet, komputer atau laptop, konektor satu daya yang berada di bawah kursi kerja. Nah, di sini dapat dilihat ada 8 set meja dan komputer bagi pekerja. Dan juga di sini ada papan tulis yang membantu dalam kegiatan presentasi ataupun membantu dalam rapat nantinya. Nah, di sini juga ada lampu listrik yang terdapat di dua sisi di depan ruangan, sisi kanan kiri yang berada dalam depan ruangan. Dan juga di sini ada sebuah wifi atau router yang digunakan untuk mengakses internet bagi para pekerja dalam ruangan ini. Nah, selanjutnya kita melihat dari sudut kiri ruangan. Dari sudut kiri ini ruangan yang memiliki ventilasi udara yang didapat dari AC sentral yang berposisi dari atap. Nah, di gambar ini terlihat ada sebuah AC sentral yang terletak di atap ini yang menjadi ventilasi udara utama dari ruangan ini. Juga di sini ada ornamen seperti tulisan yang menjadi ciri asal dari ruangan tersebut, agar ruangan ini tidak terlihat monoton dan terlihat membosankan. Nah, jika dilihat dari depan, maka kita akan melihat dua lampu sisanya. Nah, kan dari ruangan ini, di ruangan tadi kan memiliki 4 lampu. Yang di depan tidak kanan sudah terlihat pada gambar pertama. Selanjutnya di gambar ini terdapat 2 lampu lainnya, yaitu terdapat di
sisi kiri dan kanan di belakang ruangan. Dan juga di sudut belakang ruangan terdapat satu dispenser umum dan juga peralatan minum, dan tidak ada alarm makan di dalam meja ini, di atas meja ini. Dan juga di dalam ruangan ini juga terdapat toilet umum. Nah, mungkin bagi saya ruangan ini dari aspek ergonomi dan kenyamanan fisik, mungkin positifnya ruangan kerja masih konsisten dan ergonomis dan bernyangga, mendukung kenyamanan kerja jangka panjang. Nah, fungsi ini itu bernyangga, jadi untuk kerja jangka panjang, kerja tidak merasa lelah. Dan juga tata letak komputer yang berjejer memungkinkan untuk para pekerja bekerja secara kolaboratif. Negatifnya tidak terlihat sandaran kaki atau penyesuaian meja bagi pengguna dengan tujuan berbeda. Ini bisa menjadi kendala ekonomis. Dan juga selanjutnya ada aspek pencahayaan visual. Positifnya, ruangan dilengkapi dengan pintu dan jendela kaca yang besar yang memungkinkan pencahayaan alami yang sangat baik. Ini adalah poin yang sangat kuat sesuai dengan kaidah interaksi manusia dan komputer. Dan juga terdapat lampu gantung tambahan sebagai pencahayaan fokus di sisi ruang. Mungkin negatifnya, belum terlihat tirai atau pelindung cahaya alami dari paparan cahaya langsung yang memantul ke monitor yang menyebabkan monitor menjadi silau. Selanjutnya ada aspek estetika dan kognitif. Positifnya, dari ruangan ini memiliki dekorasi dinding, lukisan, atau papan ide mood board yang memperkaya nuansa estetis. Warna dinding dari kombinasi kayu dan abu yang gelap memberikan nuansa profesional yang hangat. Selanjutnya, mungkin dari sisi negatifnya, dari sisi estetika dan kognitif, posisi lukisan dan papan ide agak berdekatan dengan monitor yang berpotensi distraksi bagi sebagian pengguna. Selanjutnya ada aspek fungsional dan aksesibilitas. Positifnya dari ruangan ini, ruangan menyediakan dispenser dan mesin kopi, menambahkan kenyamanan dan mendukung kebutuhan istirahat singkat. Dan juga adanya pintu geser memudahkan akses keluar masuk tanpa banyak gangguan suara. Mungkin negatifnya, jarak antar pengguna cukup rapat, di mana ruang gerak dan privasi menjadi terbatas, dan juga tidak terdapat jalur sirkulasi yang cukup digunakan oleh pengguna berkebutuhan khusus seperti jalur untuk kursi roda atau semisalnya. Mungkin ada rekomendasi untuk memenuhi kaidah identitas secara optimal. Pertama, untuk segi ergonominya, mungkin bisa ditambahkan penyesuaian meja ataupun rotan kaki untuk meningkatkan kenyamanan postur. Juga pastikan kursi dapat diatur tingginya untuk menyesuaikan dengan tinggi badan pengguna. Juga ada dari sisi visual dan cahaya, mungkin bisa ditambahkan tirai atau blind pada kaca besar untuk menghindari slow berlebih pada monitor. Dan juga bisa menggunakan pencahayaan LED putih netral untuk mendukung produktivitas tanpa menimbulkan kelelahan mata. Selanjutnya ada privasi dan fokus. Mungkin kita bisa melakukan privasi dan fokus. Tambahkan partisi rendah atau pembatasan. Nah, mungkin di antara celah para komputer itu bisa ditambahkan sekat rendah atau pembatasan komputer untuk mengurangi gangguan visual dan mendukung konsentrasi. Dan juga mungkin bisa menggunakan headphone bila diperlukan. Dan juga dari segi aksesibilitas untuk sirkulasi, mungkin bisa ditingkatkan ruang antar kursi dan baris komputer agar pengguna dapat berpindah dengan leluasa. Dan juga bisa dipastikan jalur bebas hambatan untuk pengguna mobilitas terbatas. Selanjutnya untuk tugas nomor 2, yaitu tugas membuat interface, menganalisis tiga interface. Nah, interface yang pertama, interface ini diharapkan dari pemilik toko adalah aplikasi tersebut memudahkan penggunanya, seperti layaknya terdapat informasi secara otomatis. Misalnya, ketika stok barang sudah habis, ada informasinya secara langsung tanpa harus memeriksa ketersediaan barang, dan pemilik counter dari toko menambahkan informasi terkait transaksi penjualan dan lainnya dimanapun dia berada. Yang pertama, ada interface untuk proses input data barang. Dari interface ini, mungkin kelebihannya lewat yang rapi, membuat yang jelas, dan juga kolom input yang lengkap. Mungkin
Tapi koneksi untuk interface ini bisa ditambahkan integrasi otomatis sama besok habis, dan juga mungkin bisa ditambahkan preview sebelum barang atau barang ini disimpan. Juga data bisa disimpan dalam database terpusat. Yang kedua ada interface untuk transaksi penjualan barang. Nah, kelebihannya judul yang jelas. Terdapat judul transaksi pengguna jelas, menunjukkan fungsi dari interface ini yang bagus untuk koordinasi pengguna. Juga ada kolom pencarian yang memudahkan untuk mencari barang. Juga ada tabel daftar barang. Tabel yang memberi nama, kuantitas, harga, dan total merupakan cara efektif untuk menemukan barang-barang yang sedang ditransaksikan. Juga kolom-kolom ini memberikan informasi yang relevan dan mudah dibaca oleh kasir dan pelanggan. Tidak ada ringkasan total. Ringkasan total di bawah tabel sangat penting untuk memberikan ringkasan instan kepada kasir mengenai total belanja. Ini mengurangi beban pemilihan kasir melakukan perhitungan manual. Juga ada tombol aksi seperti simpan transaksi yang berwarna hijau menunjukkan ini adalah tindakan utama dan paling sering dilakukan. Selanjutnya juga ada tombol batang yang berwarna lebih netral dan di bawahnya memberikan fitur membatalkan transaksi jika terjadi kesalahan yang merupakan fitur penanganan kesalahan yang baik. Mungkin bisa rekomendasi dari interface ini mungkin bisa ditambahkan otomatisasi peringatan apabila stok habis dan juga untuk menyimpan data real time. Dan juga bisa mungkin ditambahkan akses informasi dimanapun untuk pemilik. Selanjutnya ada interface untuk laporan penjualan barang. Nah, untuk interface ini memiliki kelebihan seperti label nama, kuantitas harga, dan subtitle yang sangat jelas dan umum dipahami dalam konteks penjualan, dan juga tombol simpan transaksi dan batal yang mudah dimengerti dan sesuai dengan harapan pengguna. Kesimpulannya, antarmuka sangat mudah dipelajari bahkan oleh pengguna baru. Kedua, ada efisiensi. Kelebihan dari interface ini adalah penggunaan table yang membantu pengguna melihat ringkasan transaksi dengan cepat, pencarian barang menggunakan ikon kaca besar yang membantu efisiensi dalam menemukan produk. Kesimpulannya, desain mendukung pengguna melakukan transaksi dengan cepat. Nah, mungkin kelemahan dari interface ini belum ada fitur seperti hapus item dan juga ubah jumlah barang yang penting untuk koreksi kesalahan, dan juga tidak terlihat konfirmasi atau notifikasi setelah klik simpan transaksi. Sarannya tambahkan opsi edit dan hapus item serta pop-up konfirmasi sebelum menyimpan. Nah, mungkin bisa ditambahkan juga indikator bahwa proses simpan sedang berjalan atau berhasil, dan juga bisa ditambahkan notifikasi dan atau animasi saat transaksi disimpan. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.